Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu video tutorial membuat website company profile menggunakan WordPress. Dalam tutorial ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat sebuah website company profile atau profil perusahaan menggunakan WordPress dari awal, benar-benar dari awal sampai selesai, dan langsung online. Jadi sangat berbeda dengan tutorial lain yang kebanyakan dilakukan secara offline dengan menggunakan sistem localhost di komputer. Langsung saja yang dibutuhkan adalah domain. Domain ini banyak pengertiannya, tapi untuk mempermudah kita sebut dengan nama website. Contohnya nama websitenya adalah catering harian, sewa mobil.com atau lain-lain sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian hosting. Hosting adalah tempat menyimpan file website. Dua faktor ini, yaitu domain dan hosting ini, memang harus dibayar. Dan bayarnya tahunan. Nanti saya akan kasih link bagaimana caranya untuk membeli domain dan hosting di Niaga Hoster. Nomor 3 yang dibutuhkan tentu saja WordPress. WordPress ini adalah CMS gratis. CMS ini Content Management System. Nah, nanti kita akan bisa melihat, kita bisa langsung praktek bagaimana cara menggunakan WordPress. Dan untuk membantu terselesainya website ini, nanti akan menggunakan plugin yaitu Elementor. Elementor ini adalah plugin untuk mempermudah membuat website dengan sistem drag and drop. Jadi kita cuma perlu menarik elemen yang disediakan, kita tarik ke dalam website, dan kita tinggal atur posisi dan layout yang kita butuhkan. Elementor juga harus dibantu dengan extension untuk mempercantik atau memperbagus tampilan dari website. Oke, jadi ini adalah yang kita butuhkan. Oke. Nah, website yang kita akan bikin itu adalah website profil perusahaan seperti ini. Contohnya ini perusahaan, ya. Oke, ini adalah website contohnya. Nah, ini disebut dengan website one page atau website satu halaman. Jadi satu halaman website ini akan scrolling, bergeser ke bagian-bagian tertentu sesuai dengan menu yang kita klik di sini. Jadi ini contohnya kita klik beranda, ini akan muncul halaman beranda, kemudian klik dapur, ini akan scroll ke halaman dapur, kemudian masakan, seperti itu juga scroll ke halaman masakan, demikian juga dengan harga, dan hubungi kami. Jadi ini biasanya menu yang ada dalam sebuah website company profile. Dan ini juga bisa digunakan untuk membuat website properti, untuk agen-agen properti, biar mudah untuk menjual properti. Bisa juga digunakan untuk jasa dan produk-produk lainnya. Untuk membuat website produk atau nanti ada penjualan secara online akan dibahas pada tutorial yang lain. Ini adalah modelnya satu halaman, ya, satu halaman atau one page. Jadi websitenya merupakan satu halaman saja. Dan ini adalah contoh website company profile atau profil perusahaan yang menggunakan halaman penuh. Jadi setiap menu di sini akan mewakili satu halaman. Jadi kalau kita klik ini halaman awal. Kemudian kalau kita klik contohnya menu yang ini, itu akan membuka halaman baru. Ya, seperti ini contohnya. Ini halaman baru. Oke. Seperti itu juga dengan halaman selanjutnya. Oke. Nah, semua website ini bisa dibikin dengan mudah menggunakan WordPress. Seperti tadi kita jelaskan di awal, kita akan menggunakan domain dan hosting, ya. Ini adalah salah satu penyedia domain dan hosting yang sangat bagus karena selama ini saya menggunakan layanan dari Niaga Hoster, tidak pernah ada masalah.
dan supportnya sangat bagus. Oke, caranya adalah untuk membuat sebuah website kita harus mempunyai domain. Domain itu secara mudah disebut dengan nama perusahaan atau nama dari .com-nya. Contohnya di sini adalah niagahoster.co.id. Di sini juga ada agrarental.com. Di sini juga ada cateringharian.com. Jadi sesuai dengan pilihan kita, ya. Boleh juga nama kita sendiri dijadikan domain, ya. Jadi kita harus mencari domain yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin perusahaan, kita harus mencari domainnya. Jadi contohnya nama perusahaan.com, kita cek. Nah, ini nama perusahaan.com ternyata bisa, karena belum ada yang mengambil. Tapi kalau misalnya kita pilih sebuah nama dan itu sudah dimiliki, contohnya kita akan milih di sini adalah cakrawala.com, ya. Nah, ini artinya cakrawala.com sudah tidak bisa digunakan karena sudah dimiliki oleh orang lain, ya. Nah, pilihannya ada seperti ini, bisa bikin Cakrawala Store, Cakrawala Space, Cakrawala Online, ya. Nah, itu jadi bisa kita pilih, ya. Kalau misalnya nggak suka, kita bisa ganti nama lain. Nah, saat ini juga tersedia domain dengan extension ID, ya. Ini Indonesia. Jadi kita coba juga mencari cakrawala.id. Nah, ternyata juga sudah digunakan, ya. Oke, jadi ini artinya bahwa nama Cakrawala itu sudah tidak bisa digunakan, oke, untuk .com dan ID. Baik, ini merupakan tahapan pertama, yaitu mendaftar di Niaga Hoster untuk bisa membeli hosting dan membeli domain untuk website yang akan kita buat. Baik, pertama kita klik login, terus kita klik daftar di sini, kemudian kita tulis nama di sini, kemudian nomor telepon. Di sini sesuai dengan petunjuknya, di sini digunakan tanda tambah atau plus 62. Jadi dilanjutkan dengan nomor telepon. Kemudian alamat email. Kemudian di sini bikin password. Minimalnya 6 karakter, ya. Jadi kalau bagusnya digunakan gabungan tulisan dan angka. Boleh juga menggunakan tanda baca. Kemudian klik daftar sekarang. Baik, ini adalah tampilan kalau kita sudah mendaftar dan sudah login. Jadi harap dicatat tadi loginnya menggunakan alamat email dan passwordnya jangan sampai lupa. Nah, kemudian tahapan awalnya adalah kita order produk, ya. Order produk dulu. Yang dimaksud order produk, kita harus order domain dan paket hostingnya. Baik, silakan langsung klik order produk sini. Nah, kita akan memilih hostingnya terlebih dahulu. Nanti juga ada pilihan untuk domainnya. Oke, kita klik order share hosting. Nah, di sini ada yang paling murah. Itu adalah paket bayi, ya. Paket bayi ini paling murah, untuk 1 tahunnya itu sekitar 250.000. Tapi kalau ditambahkan dengan nanti pembayaran domainnya sekitar 115, itu nanti hampir sekitar 400, ya. Sekitar 400. Nah, kelebihannya memang murah, tapi ada beberapa kekurangan, yaitu keterbatasan untuk space-nya dan hanya bisa untuk membuat satu website. Ya,
Jadi kalau kita mau bikin website yang lain, kita harus membeli paket yang baru. Di sini ada hosting pelajar. Ini cukup harganya sedang, ya. Kalau untuk per bulannya itu per tahunnya sekitar 600.000. Kelebihannya 600.000 itu sudah PPN dan sudah termasuk free domain selama 1 tahun. Ya. Jadi kalau sudah bisa memutuskan mana yang akan dipilih, contohnya kita pilih pelajar, ya. Ini kelebihannya adalah tidak dibatasi untuk space-nya, unlimited space. Kemudian ada 10, bisa kita bikin sampai 10 website, ya. Jadi kalau kita mau bikin website baru, kita tinggal bikin tanpa perlu membeli hosting lagi. Sementara kalau paket bayi, kalau kita membuat website lagi, kita harus membeli paket hosting yang baru. Oke, kita pilih paket pelajar. Oke. Nah, jadi contohnya di sini sudah ada ini paketnya. Paket pelajar kita pilih 1 tahun, otomatis gratis untuk hostingnya, untuk domainnya. Kita klik domainnya di sini. Contohnya adalah perusahaan saya. Oke, perusahaan saya.com. Kita cek domainnya. Oke, ini bisa dilihat, ya, perusahaan saya.com masih tersedia, durasi 1 tahunnya gratis, ya. Jadi dicoret 115-nya. Oke, kita tambahkan ke cart, ke keranjang belanja. Oke. Nah, jadi totalnya adalah hosting untuk 1 tahun, paket pelajar itu 554. Kemudian domainnya perusahaan saya.com itu 0 karena gratis. Terus kena PPN 10%. Totalnya adalah 609, ya. Jadi harap disiapkan untuk pembayaran. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini sudah ada pilihan lainnya untuk fitur tambahan. Kita lewati dulu, ya. Untuk SSL ini kebetulan untuk di Niaga Hoster diberikan secara gratis SSL standar. Jadi kalau kita lihat di halaman URL-nya, di sini ada tanda kunci, artinya ini SSL, secure layer atau aman, ya. Jadi ini penting nanti di Google. Oke. Kita lanjutkan untuk pembayaran. Oke. Jadi bisa dilihat di sini tagihannya untuk 1 tahun untuk domain, ya. Oke, kita bisa pilih konfirmasi pembayaran otomatis, konfirmasi pembayaran otomatis. Jadi bisa menggunakan BCA Virtual Account, Mandiri, BRI, kemudian BNI dan bank-bank lainnya. Termasuk juga bisa menggunakan PayPal, GoPay, OVO, Kris dan Dana dan lain-lain. Jadi tinggal dipilih, ya. Termasuk juga bisa pakai ShopeePay di sini. Oke. Nah, kita akan check out, ya. Jadi setelah kita check out nanti, ya, nanti kita harus melengkapi data kita dulu, ya. Kita isi semua. Kemudian kita masukin kotanya, kemudian nomor telepon, kita pilih DKI Jakarta, Jakarta Raya, kemudian postalnya, ya, kode posnya. Oke. Nah, kita langsung klik selesai. Tunggu sampai ada konfirmasi untuk pembayaran dari tagihan yang kita bikin.
Oke. Jadi nanti kita lihat di sini ya, konfirmasi pembayaran, nanti kita tinggal membayar. Ini tinggal kita klik, kita copy paste dan kita bayar melalui BCA. Kalau melalui klik BCA, silahkan melakukan transfer ke virtual account dan masukkan nomor yang ini, copy paste nomor yang ini di virtual account. Kemudian akan muncul tagihan seperti ini dari Niaga Hoster. Begitu selesai, maka kita akan tinggal melihat di member area nanti bagaimana order kita sudah di approve atau sudah disetujui. Jadi kita akan lihat di member area. Nah, kalau kita lihat di member area, kalau ini masih belum, ya, kalau masih belum, berarti ini akan ada tagihannya, ya. Jadi di sini akan kita lihat ada tagihan. Ini adalah tagihan yang kita harus bayar. Kita bisa lihat informasi pembayaran di sini. Ya, jadi kita bisa lihat virtual account-nya. Ini kode virtual account-nya untuk bayar lewat BCA. Oke, virtual account untuk dibayar melalui BCA. Nah, di sini adalah layanan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini hosting, ya, karena hostingnya belum dibayar, jadi belum ada. Oke, nanti kita akan lihat kalau sudah dibayar. Apabila sudah selesai melakukan pembayaran, maka kita bisa melihat di member area layanan hosting yang kita pilih tadi. Oke, kita coba klik di sini layanan Anda. Kita pilih hosting. Oke. Nah, jadi karena tadi membeli satu hosting, sedangkan saya sudah banyak mempunyai hosting di sini. Nah, kita akan memilih sesuai dengan paket hostingnya, ya. Jadi sesuai dengan paket hosting yang kita beli tadi, kita klik kelola hosting. Oke, kelola hosting akan muncul halaman seperti ini. Kita pilih di sini yang cPanel, ya. Kita pilih cPanel. Oke. Ini adalah isi dari cPanel. Jadi kalau nanti rekan-rekan ada yang memiliki hosting yang berbeda dengan Niaga Hoster, gak masalah. Jadi masih bisa dilakukan pembuatan website ini. Yang penting sama-sama menggunakan cPanel, ya. Oke. Nah, ini adalah fasilitas yang ada di cPanel. Kita akan klik di sini yang paling akhir adalah all features atau fitur semuanya, semua fiturnya kita klik. Itu akan buka halaman baru. Oke. Nah, di sini yang paling penting yang kita lakukan, paling awal dilakukan adalah kita membuat domain itu secure dulu. Jadi sebelum kita membuat website, kita harus membuat domainnya secure. Kita tambahkan SSL. Apa gunanya SSL itu? Nah, nanti SSL itu gunanya seperti ini, ya. Jadi ada sertifikat yang menjamin bahwa website kita aman, ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan SSL, nanti di browser tertentu seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, itu website kita tidak akan muncul, alias diblokir. Jadi website kita dianggap website berbahaya karena tidak menggunakan SSL. Maka kita SSL dulu domainnya, kita klik dulu, kita cari di sini SSL biar gampang, ya. Nah, SSL itu ada 3 di sini. Kita yang paling gampang menggunakan Let's Encrypt SSL, ya. Kita pilih Let's Encrypt SSL. Terus di bagian bawah itu kita lihat, ya, issue new certificate, ya. Kita mau mengisu atau meminta untuk sertifikat sebuah domain, ya. Kemudian kita pilih domain yang akan kita sertifikat. Oke.
Di sini saya menggunakan domain yang ini untuk disertifikat, ya. Kemudian kita tinggal klik issue, ya. Actionnya di sini kita klik issue. Oke. Sebenarnya Enscript SSL ini sudah sangat terbantu dari default yang di setting oleh Niaga Hoster. Jadi ini semua sudah dicontreng, ya. Semua sudah dicontreng. Kita tinggal langsung issue, ya. Jadi ini artinya nanti semua domain dan subdomain ini akan di issue, ya, akan di SSL. Kita klik issue. Kita tunggu sampai ada pemberitahuan bahwa SSL-nya berhasil. Oke, ini adalah informasi yang menjelaskan bahwa SSL-nya berhasil, ya. Kalau sudah seperti ini, maka ini sudah berhasil SSL. Kita pilih go back di sini atau klik menu home yang ada di sini. Jadi sama aja, ini sama ini, ya. Kita akan klik yang menu ini atau tombol cPanel juga boleh, ya. Kita boleh tombol ini atau ini, ya. Kita klik cPanel. Nah, sini sudah selesai, ya. Tahapan paling penting yaitu tahapan SSL untuk domain sudah selesai. Sekarang kita akan mulai menginstal WordPress. Jadi gampang sekali. Kita tinggal scroll ke bawah. Ya. Kita akan ketemu di sini, ya. Pilihnya, ingat, pilihnya Softaculous Apps Installer. Jadi Softaculous App Installer. Pilih di sini WordPress, ya. Jadi ini yang kita pilih, yang ini, ya. Bukan yang ini, ya. Bukan ini software beda, ya. Oke. Jadi yang kita pilih adalah Softaculous App Installer. Kita pilih WordPress. Gampang sekali. Oke. Harap dilihat, ya. Ini adalah cara install. Jadi ini penting banget. Kita klik WordPress. Oke. Ini adalah halaman untuk menginstal WordPress. Gampang sekali, ya. Kita lupakan dulu semua yang di sini. Kita langsung klik install now, ya. Install sekarang. Oke. Kita klik install sekarang atau install now. Oke. Nah, inilah yang tadi kita jelaskan dengan SSL, ya. Jadi kita harus menggunakan protokolnya itu HTTPS, ya, itu untuk secure. Jadi ada 2 pilihan ini, ya. Ada 4 pilihan, ya. Jadi ini yang non secure-nya adalah http://, ya, kemudian http://www, ya. Ini dua-duanya ini tidak disarankan sekarang karena sudah dianggap tidak aman. Jadi bukan secure, ya. Karena kita tadi udah install SSL, jadi jangan menggunakan ini. Pilihannya adalah menggunakan ini https:// ya, atau https://www, ya. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan www karena orang lebih cenderung mengasosiasikan sebuah domain dengan www.namadomain.com. Jadi saya pilih ini. Kemudian saya pilih karena saya banyak domain. Jadi kalau di rekan-rekan mungkin cuma ada satu domain, tapi kalau saya ada banyak domain, ya. Jadi ini keuntungan tadi memilih paket hosting pelajar, nanti bisa banyak domain, ya. Jadi di sini saya pilih https www, kemudian saya pilih tadi domain yang sudah saya SSL, ya. Di sini akan muncul, ya. Kalau misalnya dia belum selesai di SSL, maka di sini akan ada tanda seru yang mengatakan bahwa domainnya belum secure, ya. Oke. Ini adalah tahapan awal. Jadi kita udah pilih https www domainnya. Ini kita kosongkan. Ini kita biarin, ya. Kita biarkan saja seperti yang sudah ada. Kemudian yang penting kita bikin adalah nama websitenya. Jadi seperti yang ini adalah website profil perusahaan masakan rumahan, maka kita akan bikin masakan rumahan. Oke. Kemudian di sini deskripsinya adalah penyedia layanan masakan rumahan. Oke, ya. Oke,
Oke, cukup ini aja yang diisi. Dua bagian ini diisi. Nah, ini yang paling penting ya. Ini harap dicatat, nanti dicatat di handphone atau dicatat di mana. Nah, ini admin ya. Admin kalau bisa menggunakan nama sendiri ya, nama sendiri, atau bisa juga nama apa yang kira-kira orang lain nggak tahu ya. Sebaiknya orang lain nggak tahu ya. Kemudian passwordnya ya. Passwordnya ini kita ketik di sini misalnya ya, password ya. Nah, untuk supaya orang nggak lihat, kalau kita misalnya ada teman-teman ya, kita bisa simpan ya. Jadi kita bisa lihat di sini passwordnya adalah 12. Ini contohnya ya. Ini harus diingat ya, harus diingat. Kalau misalnya kita nggak ingat, kita harus buru-buru nanti berubah di saat kita sudah menginstal WordPress-nya. Nah, ini juga penting ya. Ini penting kita membuat admin emailnya ini kalau bisa menggunakan email yang benar-benar kita miliki dan kita maintain. Jadi seperti misalnya kita punya Gmail, kita gunakan ini karena nanti kalau misalnya terjadi kita kelupaan akan passwordnya, kita bisa retrieve atau kita reset passwordnya dari email ya. Kalaupun tidak, nanti ada caranya juga yang akan saya kasih tahu bagaimana caranya memperbaiki password ya. Oke. Jadi nanti bisa melalui member area dari Niaga Hoster. Oke, ini adalah hal terpenting pertama ya, yang ini. Ini adalah hal terpenting pertama. Utamanya adalah ini ya. Kita memilih domainnya yang akan kita install. Kemudian ini informasi kedua yang penting. Ini adalah informasi mengenai website. Dan ini adalah informasi mengenai admin. Bagaimana nanti kita mengelola backend dari WordPress ya. Nah, yang ini wajib dicatat. Ini wajib dicatat karena kalau kita lupa, nanti kita akan kesulitan untuk mengatur website kita. Oke. Nah, kemudian di sini ada pilih untuk bahasa ya. Sementara kita biarin aja, nanti kita bisa ganti bahasanya ke bahasa Indonesia kalau kita ingin menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian plugin ya. Nah, ini plugin ya. Saya sarankan untuk menghilangkan dulu semua. Jangan kita install dulu pluginnya, karena kita akan mencoba nanti menggunakan pluginnya itu seminimal mungkin ya. Oke. Jadi ini tahapannya. Kemudian ini advance ya. Ini advance sih nggak perlu ya, jangan dibuka. Tapi kalau mau lihat advance ini sebenarnya untuk database ya. Ini ada database ya. Jadi kalau kita nggak ngerti database nggak usah, kita lewatkan. Kemudian ini juga select theme-nya. Theme ini adalah layout atau tema ya, layout atau tema atau desain yang ingin kita buat dari websitenya. Tapi sebaiknya biar saja dulu, kita lewati aja ya, lewati aja prosesnya. Kita langsung melakukan instalasi. Jadi kita akan langsung klik install. Oke, klik install. Nah, ini kita tunggu ya. Kita tunggu, itu cuman butuh waktu beberapa menit aja ya. Kalau di sini dibilang 3-4 menit, padahal nggak cukup 1 menit ya. Oke. Ini artinya website Anda sudah jadi. Mudah bukan? Jadi website WordPress Anda sudah jadi. Ya. WordPress-nya sudah jadi, website itu adalah website masakan rumahan, dan ini adalah back-end-nya untuk mengatur segala sesuatu tentang masakan rumahan. Oke. Sudah tidak sabar, kita coba klik ya, langsung websitenya. Kita klik ini www.masakanrumahan.com. Jadi kita klik dari sini, dia akan buka di halaman baru. Oke, sudah jadi. Inilah website yang kita bikin dari WordPress. Ya, mudah sekali. Jadi tahapan pertama dari pembuatan website menggunakan WordPress sudah selesai. Oke.
Terus bagaimana kita untuk memperbaiki tampilan dan mengisi dari website ini? Kita akan segera jelaskan ya. Nah, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Di sini ada ya, di sini ada untuk adminnya. Kita lihat di sini ada masakan rumahan WP admin ya. Nah, ini kita harus ingat ya, dicatat WP admin ya. Ini salah satu-satunya tempat kita untuk memperbaiki tampilan dari website. Oke, kita klik ini. Baik, nah ini adalah tampilan halaman belakang ya. Halaman belakang ini cuman rekan-rekan sekalian yang bisa lihat. Orang lain nggak bisa lihat kalau dia tidak tahu passwordnya. Jadi password tadi sangat penting ya. Jadi jangan sampai diketahui oleh orang lain ya. Oke, nah ini bisa dilihat ya bahwa websitenya secure. Jadi kalau kita buka nanti di Google Chrome, kita buka di Firefox, FileZilla, Mozilla, itu juga bisa. Dan itu dengan lancar karena kita sudah memiliki SSL. Tidak ada masalah ya. Oke. Nah, ini adalah menu ya, menu yang bisa digunakan oleh admin untuk merubah tampilan websitenya. Oke. Jadi salah satu contohnya kita akan merubah tampilan awal dulu ya. Sekarang kita lihat tampilan layoutnya atau tim bawaan dari WordPress ya. Tim bawaannya itu kita lihat di sini ya, tim. Ya, oke. Nah, ini tim bawaannya ya. Kita bisa pilih ya. Jadi sekarang kita lihat ini yang aktifnya, sekarang yang lagi aktif ya. Yang lagi aktif adalah tim ini. Sekarang kita coba aktifkan yang ini ya. Kita lihat dulu. Kita activate. Oke, sudah aktif. Kita refresh dulu yang ini. Nah, jadi akan berubah ya. Akan berubah tampilannya. Oke. Kita ganti lagi ke yang ini misalnya ya. Kita aktifkan. Kita refresh lagi. Jadi ada perubahannya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan tampilan yang kita inginkan untuk sebuah website company profile atau profil perusahaan ya, sesuai dengan layanan atau produk dari perusahaan yang akan kita bikin ya. Oke. Ini adalah theme yang gratis disediakan oleh WordPress atau disebut juga dengan theme defaultnya ya. Nah, theme defaultnya yang paling utama di sini adalah 2021 ya. Jadi yang 2019 kayak gini, ini kita bisa hapus ya. Jadi kita tinggal klik caranya. Jadi yang dua ini ya, kita bisa hapus. Tidak dihapus juga tidak apa-apa ya. Jadi ini pilihan. Tapi sebaiknya dihapus karena memang setiap apa yang kita install itu akan membebani website ya. Jadi kemungkinan akan membuat website kita agak lama diakses ya saat orang mengunjungi website kita. Oke. Jadi ini kita tinggal klik yang tidak kita butuhkan. Jadi yang kita butuhkan ini wajib ya, jangan sampai dihapus. Yang 2021 ini nggak boleh dihapus. Jadi yang boleh dihapus itu selain 2021. Jadi ini kita klik, kita delete ya, delete. Oke. Ya. Kemudian yang 2020 juga kita klik, kita hapus. Ya. Nah, jadi tinggal satu, 2021 ya. Nah, ini website yang atau ini tim yang digunakan ini memang cocok untuk blog karena memang WordPress itu utamanya adalah blog ya. Tapi karena kita akan membuat sebuah website perusahaan, maka kita akan menambahkan tim yang lain yang lebih sesuai. Kita klik di sini ya, tim. Jadi ingat nih appearance tim. Kita klik add new. Nah, di sini kita cari ya. Saya sarankan sebuah tim yang bagus karena tim ini sudah terbukti bisa di customize, bisa dibikin apa aja ya.
dan cocok dengan plugin yang akan kita gunakan. Oke, kita klik di sini, kita cari Kadence, ya. Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Jadi terserah nanti bisa menggunakan tim yang lain atau layout yang lain. Tim. Nah ini Kadence, ya. Saya akan install dulu. Oke, install, kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal klik activate ya, activate. Oke, kita klik activate. Nah, kita cek lagi di depan ya, kita cek lagi di depan. Ini tampilan sebelumnya ya, dengan tampilan yang sebelumnya. Sekarang kita klik tampilan yang baru. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai bisa dilihat ya. Jadi ini ada nanti kita bisa menggunakan ini sebagai logo perusahaan. Di sini nanti adalah menu atau navigasinya ya. Ini bisa buat navigasi. Ini adalah untuk isinya ya. Nah, ini nanti untuk footer atau bagian kaki. Nah, bagian kaki kita bisa nanti atur ya. Termasuk yang ini penting nanti kita bisa hapus ya. Supaya bisa kita tampilkan bahwa ini adalah website resmi dari perusahaan. Oke. Ya. Oke. Jadi kita akan lihat di sini timnya sekarang ada 2 ya. Satu Kadence, satu lagi 2021 ya. Ini nggak boleh dihapus. Karena kalau misalnya website kita ada masalah dan timnya bermasalah, misalnya ada update, website kita nggak bisa diakses, nah website itu otomatis akan balik ke tim yang defaultnya. Oke, ya. Nah ini kita bisa klik buang aja ini ya informasinya. Oke. Nah sekarang kita lihat di sini ya, ini masakan rumahan. Kemudian di sini ada Hello World. Hello World ini adalah post contoh yang langsung ada dibikin dari website dari WordPress ya. Jadi ini kita bisa hapus. Ya. Oke, kita balik ke halaman belakang. Tahapan pertama adalah kita lihat setting. Kita pilih general di sini ya, atau pengaturan umum. Ya. Setting ini adalah pengaturan general. Nah, ini site title ini artinya judul dari website kita ya. Itu akan kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di websitenya ada di status bar ini ya. Kemudian tagline-nya juga akan ada muncul di status bar sebelah kanan dari nama websitenya ya. Oke, jadi kalau ini kita ganti, kalau tagline kita ganti akan mengganti juga di sini ya. Oke, ini penting ya. Ini bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Mau dibiarkan terus atau mau diganti setiap bulan juga bisa ya. Ini, oke. Nah ini nggak perlu dirubah ya, karena ini udah merupakan alamat dari website kita. Kemudian ini email dari email dari administrasi, email adminnya ya. Jadi kalau nanti lupa password bisa retrieve password pakai admin atau kalau lupa password bisa reset password menggunakan email yang ada. Nah, ini membership anyone can register. Ini kita lupain dulu, jangan dicontreng dulu ya. Ini artinya kita memperbolehkan, mengizinkan orang lain register di website kita. Ini jangan dulu ya. Ini nanti akan dijelaskan kenapa kita tidak mengizinkan ya. Karena ini adalah website perusahaan, bukan website e-commerce atau website shopping online. Ya. Ini juga kita lupain aja, kita biarkan seperti itu. Nah, ini kalau kita mengganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia, ya, seperti ini, kita akan mengganti ke bahasa Indonesia, maka nanti semuanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Kemungkinan akan ada sedikit kesalahpahaman dalam
terjemahannya ya. Jadi mungkin ada sebagian orang yang bingung menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita coba dulu ya, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kita klik Save Change ya. Oke. Jadi setelah digunakan bahasa Indonesia, maka di sini ada dashboard ya, beranda, pembaruan untuk update-nya, kemudian post, media, laman ini harusnya adalah halaman ya. Makanya ini saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa terjemahan yang kurang pas ya, karena campuran bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Oke, jadi ini tampilan, tema atau layout tadi ya. Oke, ini pengaturan umum, menulis, membaca, dan diskusi. Jadi semuanya ada pengaturan di sini. Oke, ya. Ini bahasa Indonesia. Ya. Kalau kita bingung, kita kembali lagi ke bahasa Inggris ya. Kita pilih English United States. Ya. Terus kita save. Ya, akan kembali ke settingan bahasa Inggris. Nah, yang cukup penting juga di sini adalah time zone-nya. Time zone-nya kita pilih Jakarta ya, untuk waktu Indonesia Barat, pilih Jakarta ya. Jadi kita cari ke atas ini Asia, kita pilih Jakarta. Oke, di sini ada Jakarta ya. Jadi di sini kita bisa pilih Jakarta untuk bagian barat, kemudian untuk bagian timurnya kita nanti bisa pilih Jayapura ya. Oke, jadi kita pilih Jakarta. Oke, jadi itu akan menyesuaikan dengan jam yang ada di Jakarta. Oke. Nah, kemudian format tanggal untuk sementara biarin saja ya, juga format waktunya. Nah, kita langsung save ya. Kita save. Nah, oke. Secara umum, pengaturan umumnya sudah selesai ya. Jadi, ini pengaturannya seperti ini. Ya. Subscribernya ini biarin aja ya. Oke. Ini sudah diatur Jakarta. Oke. Nah, pengaturan yang kedua adalah writing atau penulisan. Ya, penulisan ini pentingnya nanti adalah untuk kalau kita membuat website blog ya. Kita bikin blog. Artinya blog itu sederhananya adalah catatan ya. Jadi tulisan mengenai kegiatan sehari-hari atau cerita atau apa gitu yang lebih menekankan pada artikel atau tulisan ya. Jadi ini kita lupain aja dulu, kita lewatkan. Reading ya, reading ini nanti penting ya, ini penting. Kalau yang sekarang berada di latest post ini, ya latest post artinya tulisan terakhir, kita nggak usah rubah dulu ya. Tapi nanti wajib dipindahin ke static page ya. Kenapa? Karena kita membuat website company profile ya. Jadi bukan website tulisan atau blog ya. Jadi kalau blog kita bisa membiarkan posisinya di sini, tapi kalau untuk company profile kita harus pindah ke sini ya. Semuanya kita biarkan dulu, kita lewatkan. Kemudian discussion, nah ini penting ya, discussion atau diskusi ini sebenarnya penting supaya website kita nggak diserbu oleh spam ya. Jadi sekarang tuh banyak spam, jadi orang memberikan komen ke website kita tanpa kita sadari gitu ya, karena kita tidak melindungi website kita. Jadi supaya website kita terlindungi, nah kita harus mengatur di sini ya, user must be registered ya. Jadi dia harus mendaftar dulu dan login untuk memberikan komentar ya. Sementara kita tadi menutup untuk pendaftaran. Jadi ini cara menutupnya ya. Jadi kita klik ini, kita contreng ya. Ini yang penting ya di komen yang di sini. Nah, kemudian di sini kalau misalnya tetap lolos ya, kita bisa menahan dengan komentar itu harus di-approve oleh admin. Jadi kita contreng ini. Jadi yang penting di sini yang dicontreng yang ini ya. Satu. Yang kedua ini ya. Harus dicontreng. Kita save ya. Yang lain kita biarkan. Nah, media ini biarkan aja. Media ini hubungannya dengan gambar-gambar yang akan kita gunakan. Ini adalah ukuran yang akan kita gunakan nanti ya.
Oke. Nah, yang paling penting di sini adalah permalingnya. Permaling ini, jadi kalau kita melihat sebuah website, contohnya ini adalah website yang kita bikin. Permaling itu adalah link yang ada di URL-nya. Jadi kalau kita klik Hello World, ya, kita klik Hello World ini, ya. Nah, ini adalah permalingnya, ya. Jadi sekarang permalingnya adalah 2022 01 02 Hello World, ya. Ini kayak gini. Jadi permalingnya agak bingung, ya. Jadi kita ganti permalingnya itu langsung ke permalingnya yang ini, kita ganti ke post name, ya. Tadi adalah yang ini. Jadi kita lihat nih permalingnya adalah yang ini, ya. Nah, sekarang kita ganti, wajib ganti ke sini, ya. Ini salah satu tahapan, ya. Paling penting kita ganti dulu ke sini, ya. Jadi dia akan langsung berubah menjadi nama artikelnya aja. Kita save, ya. Kita save, kita balik dulu, ya. Kita balik dulu. Nah, kita klik Hello World. Nah, di sini kita lihat sudah menjadi nama website, garis miring, nama tulisan, ya. Oke. Ini penting, nanti kita akan jelaskan. Oke. Nah, untuk pengaturan utamanya sudah selesai semua. Ini privasi, satu lagi, sorry. Ya, privasi ini sebenarnya nanti sudah langsung dibuat oleh WordPress. Ya, kita akan temukan privasi ini di sini, ya. Di page atau halaman. Nah, ini adalah privasi, ya. Ini dalam statusnya masih draft, ya, belum dipublish. Nah, kita klik ini. Nah, privasi policy ini dalam bahasa Indonesianya adalah kebijakan privasi, ya. Jadi kita bisa ganti, ya. Kita bisa nanti ganti untuk judulnya. Oke. Sekarang kita kembali dulu. Untuk kembali ke halaman tadi, kita klik yang gambar W di sini, ya, WordPress. Kita klik, ya. Oke, jadi ini adalah halaman. Nah, ini adalah halaman contoh, ya. Ini kita tidak perlu halaman contohnya. Kita buang aja. Kita langsung klik trash, ya. Jadi kita bisa klik trash. Kita buang aja, ya. Oke, jadi nanti kita tahu yang di trash ini nanti kita bisa buang. Nah, ini kita empty trash aja. Oke. Nah, kemudian kalau di dalam website itu nanti ada berita, walaupun sedikit, ya. Kita cek dulu di sini, ya. Nah, ini di sini ada Hello World. Nah, ini adalah contoh, ya. Ini Hello World, ini berarti ini adalah berita, ya. Kalau kita klik, nah ini adalah contohnya, ya. Oke. Nah, kalau kita mau edit Hello World, kita tinggal klik, ya. Kita edit ini, kita klik. Terus kita mau kasih gambarnya, ya. Kita klik di sini feature image. Kita klik di sini feature image. Kita pilih, ya. Kita klik, ya. Kita ulang lagi, nih feature image. Jadi seperti ini tadi, ya. Kita klik feature image. Kita pilih set feature image di sini. Terus kita select file. Ya, kalau sudah ada filenya di sini, dia akan muncul di sini, ya. Tapi kita belum ada filenya. Kita klik di sini select file. Nah, kita pilih, ya. Kita pilih salah satu gambar aja. Contohnya yang ini, ya. Contohnya gambar ini. Oke, ya. Ya, ini contohnya, kita pilih gambar yang ini. Set feature image. Terus kita update, ya. Kita klik update. Maka di sini kita akan lihat ada gambarnya. Ya, jadi ini udah ada satu berita. Tapi kita nggak mau berita ini kita hapus, ya. Oke. Jadi kita akan mengosongkan semua berita. Oke. Jadi kita balik lagi ke sini, ke WordPress. Karena ini cuma contoh, ya. Sebaiknya nanti diganti atau dihapus, ya. Kalau mau menghapus tinggal klik trash, ya. Nah, yang paling penting di sini adalah kategori dari tulisannya, ya. Karena ini kurang bagus untuk dilihat di sini adalah uncategorized, ya. Uncategorized. Jadi kategorinya kita ganti dulu. Kategori, ya, kategori tulisannya kita klik. Nah, ini kita klik supaya bisa diganti. Nah, kita ganti di sini jadi berita misalnya. Berita, terserah nanti mau mengganti menjadi blog juga boleh, ya. Tapi saya di sini ganti jadi berita. Oke.
Nah, untuk slug-nya ini, slug-nya saya hapus dulu. Ya. Saya hapus aja, saya kosongkan, karena nanti otomatis terisi sendiri ya. Dia akan terisi sendiri. Ya. Kita akan lihat update. Nah, kita akan lihat di kategori. Ya. Jadi slug-nya terisi sendiri. Ya. Berita. Oke. Sekarang kita lihat. Hello World-nya ada di berita. Ya. Nah, kita bisa ganti nanti ya. Nah, sekarang kita lihat dulu halaman depan. Ini adalah halaman depan ya. Nah, sekarang kita akan mulai mendesain, mulai memperbaiki, mulai mempercantik halaman dari websitenya. Nah, untuk memperbaiki atau untuk memperbagus tampilan dari website, itu dibutuhkan yang namanya plugin. Ya, plugin. Jadi kita akan menambahkan plugin di sini ya. Ini plugin yang ada. Oke. Nah, ini yang otomatis diinstal oleh WordPress ya. Diinstal sama WordPress, kita tinggal delete aja. Karena ini tidak dibutuhkan ya. Kita hapus. Ini juga kita hapus ya. Jadi sekarang kosong ya. Kosong untuk pluginnya. Nah, seperti yang dijelaskan dari intro tadi, kita butuh plugin yang namanya plugin adalah plugin Elementor ya. Ya. Kita pilih Elementor. Kita coba cari di sini Elementor. Oke, nah ini ya. Kita pilih yang ini ya. Cari yang ini. Elementor Website Builder. Jadi jangan salah, yang ini ya. Oke, kita install. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita langsung activate ya. Activate. Oke. Oke, nah sekarang sudah ada satu plugin di sini ya. Nah, kita butuh satu lagi plugin. Nah, ini plugin ini membantu atau boleh dibilang salah satu add-on atau penambah elemen dari Elementor ya. Jadi ini benar-benar plugin yang bisa membantu kita membuat sebuah website dengan cara yang instan, cara cepat ya. Jadi kita bisa drag and drop, kita bisa pilih. Nah, nanti tinggal kita ini aja. Kita tinggal menyesuaikan saja ya. Kita tambah di sini. Salah satu yang sering digunakan itu adalah Sina ya, Sina Elementor. Oke. Nah, yang ini ya. Jadi dari Sina Extra ya. Kita lihat di sini ratingnya bagus ya. Ada 20.000 instalasi dan ratingnya 5 ya. Oke. Ini gunanya untuk membantu Elementor. Nanti kita akan coba lihat bagaimana sih cara menggunakan Sina Elementor. Kita install ya. Oke, sudah selesai, kita tinggal activate. Nah, ini kita coba lihat di sini setelah kita kita install, kita activate. Kita lihat ke bawah ya. Kita membutuhkan Sina template ya. Template ini nanti akan saya jelaskan ya. Template ini boleh dibilang semacam ready to use atau layout yang siap pakai. Jadi kita bisa menggunakan layout yang siap pakai dan tinggal memperbaiki atau mengaturnya ya. Oke, kita coba kita aktifkan.
kita langsung save change ya. Oke, nah di sini kita juga lihat ada widget. Nah, widget ini penting ya. Widget ini penting. Kita coba lihat dulu di sini ya. Berarti semuanya aktif ya. Nah, yang Pro ini semuanya nonaktif karena harus bayar ya. Kalau kita klik Pro nanti kita harus bayar ya. Nah, jadi semuanya yang kita gunakan yang gratis dulu. Oke, kita gratis, kita save change. Baik. Ya. Nah, sekarang kita lihat tampilannya. Oke, tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba membuat halaman ya. Kita membuat halaman. Oke. Nah, sekarang belum ada halaman untuk di halaman depan. Kita akan membuat halaman depan ya. Kita klik ini ya, add new ya. Add new. Nah, kita cukup di sini membuat judulnya contohnya adalah beranda, atau ya, orang banyak bikinnya adalah home, atau bisa juga kita bikin sesuai dengan keinginan kita, contohnya adalah halaman depan ya, halaman depan ya. Ini untuk mempermudah ya, nanti kita bisa ganti nama halamannya. Oke, ini halaman depan. Kemudian kita harus memilih di sini adalah template-nya ya. Nah, template karena kita akan mengedit ya, atau kita akan memperbarui dengan menggunakan Elementor, maka kita pilih di sini ya, wajib ya, pilih Elementor full width ya. Elementor full width. Nah, nanti kita akan lihat ya. Kita tinggal klik publish ya, nggak apa-apa, kosong dulu aja, yang penting satu judulnya aja, judul, halaman depan. Kemudian di sini pilih template-nya Elementor full width, kita publish ya, klik publish. Oke, di sini sudah ada pemberitahuan halamannya sudah di publish ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kita akan klik dengan edit with Elementor. Nah, inilah tampilannya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tampilan Elementor itu ya, yang sistemnya drag and drop ya. Drag and drop. Nah, ini adalah elemen yang bisa kita gunakan. Kalau ada kuncinya di sini, gemboknya, itu artinya berbayar ya. Jadi kita jangan pilih yang Pro, kita matikan yang Pro ya. Sisanya kalau tidak ada logo gembok atau kunci di sini, kita bisa gunakan ya. Oke, nah ini mudah menggunakannya ya, mudah menggunakan. Nah, ini juga yang tadi kita install, Sina Basic ya. Nah, sekarang bagaimana membuat sebuah halaman dengan cepat ya, menggunakan Sina Basic tadi ini ya. Nah, caranya adalah kita menggunakan yang di sini ya. Kita gunakan ini, kita klik yang ini ya. Oke. Nah, di sini udah tersedia ya, sudah tersedia berbagai macam pilihan ya. Ya. Jadi udah ada pilihan. Nah, di sini ada yang Pro, artinya ini tidak bisa digunakan kecuali kalau kita bayar ya, kita bayar. Nah, kalau ada insert di sini, nah ini bisa digunakan. Kalau mau melihat tinggal klik ya, modelnya seperti apa. Nah, ini kita lihat di sini ada tulisannya adalah restoran about page ya. Nah, berarti ini nanti kita bisa gunakan sebagai halaman about ya. Jadi kita sekarang mencari halaman home ya. Kita coba dulu cari ke bawah. Kita cari yang gratis semua ya. Nah, ini contohnya adalah homepage ya. Homepage restoran ya. Ini contohnya ya. Kita klik. Ini contohnya ya. Berarti nanti tampilannya akan seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini kemudahannya kalau kita menggunakan Elementor. Nah, kita klik insert ya. Nah, sebelum kita menggunakan, kita wajib mendaftar ke Elementor. Jadi kita tinggal get started di sini ya. Nah, kalau misalnya kita sudah pernah daftar, kita bisa langsung menggunakannya ya.
Tapi kalau misalnya belum, silakan nanti untuk mendaftar. Ya. Nah, kalau sudah mendaftar, nanti kita tinggal connect. Ya. Kalau ada kesulitan, nanti bisa saya bantu. Oke, kita klik connect. Oke, ini sudah jadi ya, sudah jadi. Ya, oke, halamannya sudah muncul. Oke, nah supaya langsung bisa kita gunakan, kita tinggal klik update di sini. Ya, update. Oke, nah ini udah jadi satu halaman depan ya, halaman depan seperti yang kita bilang tadi, halaman depan. Oke, bagaimana saya untuk mengganti ya? Untuk menggantinya tinggal diklik aja ya. Diklik mana yang kita mau ganti. Oh, ini kayaknya logonya bukan logo kita nih. Misalnya kan bukan logo kita, tinggal klik aja ini ya. Nah, ini tinggal ganti ya. Nah, supaya supaya logonya ini transparan, nah nanti bikinlah logo menggunakan aplikasi yang ada di internet dan format logonya dengan menggunakan PNG, bukan JPEG ya. Jadi PNG. PNG jadi belakangnya bisa transparan. Contohnya, kita akan ganti ya logonya. Kita pilih, kita upload ya, kita upload file kita sendiri. Ya, contohnya yang PNG. Oke, jadi sekarang sudah ada logonya di sini ya. Nah, ini kita bisa ganti nanti ukurannya. Kita bisa ganti posisinya juga ya. Jadi sesuai dengan, jadi gampang banget. Jadi ini elemennya, ini adalah elemennya, ini adalah pengaturannya sebelah kiri ya. Sebelah kiri ada pengaturannya. Oke. Jadi kita bisa atur. Termasuk juga kita lihat di sini ada gambar ya. Ada gambar ini. Gambar. Nah, kita coba lihat. Ini adalah section namanya ya, atau seksi. Kita coba lihat di sini. Ya. Ini ada gambar backgroundnya. Berarti ini adalah backgroundnya ya. Kita lihat di sini style. Jadi kita klik di sini. Kita klik ya. Ini kita akan mengganti backgroundnya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada layout, ada style, ada advance. Ya. Nah, kalau kita lihat-lihat, wah, nggak ada apa-apa di sini. Ya. Kita coba lihat di stylenya. Nah, ternyata stylenya di sini ya. Di sini ada gambar ya. Gambarnya berarti gambar yang ini ya. Nah, kita ganti. Contohnya ya, kita ganti menggunakan gambar kita sendiri ya. Contohnya ini. Oke, kita langsung ini. Maka akan langsung berubah ya. Jadi gampang. Kita save, kita update ya. Jangan lupa, ini update harus selalu update ya. Oke. Nah, kayak gini. Nah, terus kita pindah ke bawah ya. Kita klik yang ini. Kita lihat ini kita mau ganti ya. Kita mau ganti. Misalnya kita akan ganti di sini, kita klik ya. Kita tinggal ganti aja di sini. Misalkan rumahan. Oke. Ya. Nah, jangan khawatir, nanti bisa diatur ukuran untuk ininya, nanti akan kita belajar ya. Kita akan belajar secara detail. Ya, untuk ukurannya ini ya, kita tinggal ke stylenya juga ya. Style, kita lihat di sini stylenya adalah, ini warnanya adalah gold ya. Kita akan pilih jadi warna merah contohnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian saya mau ganti model hurufnya, nggak mau yang sans serif begini misalnya, yang tanpa kaki ya. Kita ganti ya, kita ganti ya, contohnya kita ganti dengan Roboto atau dengan yang lain ya, terserah nanti hurufnya yang mau digunakan. Hurufnya merupakan huruf dari yang disediakan oleh Google Font ya. Oke, kita pilih Roboto misalnya. Roboto ya, kayak gini. Dan kita merasa wah ini terlalu besar. Terlalu besar, maka size-nya bisa dikecilin ya. Ini ukuran hurufnya ya. Kita bisa kecilin. Kita juga bisa kecilin lewat sini ya. Jadi seperti ini.
Oke. Nah, ini kelihatan di sini terlalu rapat antara tulisan. Nah, itu karena letter spacingnya ya di sini nih, ya. Letter spacingnya di -2. Kita tambahin aja. Ya. Ya. Normalnya adalah 0, ya kan? Normalnya adalah 0. Kalau mau renggang, kita tambahin ya. Ya. Contohnya seperti itu. Oh, kita nggak mau ada 2 baris, ya berarti kita harus kecilin ya. Kita kecilin hurufnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada elemen lain ya. Kita tinggal klik ya. Kita tinggal klik, kita lihat di sini. Oh, ini garis ya. Garis kita bisa atur ya. Mau seperti ini, berarti dia double, garisnya double atau titik-titik. Nah, tapi ini karena kurang jelas, kita ganti dulu ya. Stylenya kita ganti, warnanya kita ganti dulu. Kita ganti sama merah ya. Oke. Oke, jadi ini titik-titik. Kita ganti lagi. Ya, ada dash yang begini. Ya. Kemudian ada curly. Gitu ya. Kemudian ada curve. Ini buat pembatasnya. Ya. Nah, untuk panjangnya kita atur di sini. Ya. Oke, jadi semuanya bisa diatur. Ya. Jadi kita pilih lagi yang solid misalnya. Yang ini yang solid. Ya, kayak gini. Ya. Terus kita bisa nambahin kalau mau pakai icon ya. Kita mau pakai icon bisa seperti itu. Kita bisa pilih ya. Banyak banget ya. Kita mau pilih contohnya. Ya. Jadi contohnya seperti itu. Kalau tidak ya kita tinggal buang aja ya, tinggal hapus. Jadi semuanya bisa diatur ya. Oke. Nah, kita non ya, pilih non di sini supaya ini nyambung. Nah, ini juga tulisannya misalnya terlalu buram atau tidak terlalu jelas, kita tinggal pilih ya. Kita ke style, pilih yang agak gelap dikit. Oke, seperti itu, kita update. Nah, ini juga seperti yang di atas tadi, kita bisa ganti ya. Kita bisa ganti ya. Ini merupakan apa namanya? Galeri dari image ya. Ini ada banyak. Nanti kalau misalnya mau diganti, silahkan ganti di sini ya. Kita bisa ganti, bisa tambahkan ya. Jadi kita misalnya nambahin 1 ya, tambahin. Jadi nambah 1 ya. Jadi ada karena kelebihan kita buang lagi aja. Edit, kita buang aja ya. Karena nggak pas ya. Oke. Nah, ini kita bisa ganti ya. Ini kita bisa ganti dengan tulisan kita sendiri ya. Ya, bisa kita tulis nanti masakan rumahan adalah bla bla bla. Oke. Nah, ini kita bisa ganti nanti sesuai dengan, bisa kita masukin company profile kita ya. Oke, nah kita update ya. Ini pengaturannya juga ada di sini ya. Jadi untuk pengaturan kita bisa lihat lihat mau rata kiri di tengah atau rata kanan ya. Jadi bisa diatur semuanya ya. Ini juga sama. Jadi seperti itu juga kita bisa ganti ya. Ini terserah nanti kita mau ganti apa. Nah, ini juga kita bisa ganti ya, sesuai dengan yang kita mau. Semuanya bisa diganti ya. Ini juga kita update. Nah, kita akan lihat dulu. Sekarang kita lihat ke halaman depan. Ya. Nah, kok masih sama gitu. Kenapa? Karena kita belum mengatur di bagian belakangnya. Oke. Karena belum mengatur bagian belakangnya. Nah, ini kita klik di bagian burger di sini ya. Kita exit to dashboard. Exit to dashboard supaya kita ke halaman belakang lagi ya. Klik ini. Nah, kita akan lihat di dashboard ya. Ini halaman depan, kita udah selesai perbaiki, kita balik ke dashboard. Oke. Nah, ini udah ada halaman depan. Ya, 1 halaman depan, 1 privacy policy. Nah, ini kita biar ada halamannya, biar publish, kita klik, kita publish aja ya. Ini sekarang kan masih draft, kita publish ya. Oke. Terus kita balik lagi. Nah, untuk
supaya halaman depan itu ada di sini, ya, halaman depan itu ada di sini, maka kita wajib menggantinya di pengaturan, setting, ya, setting, kemudian reading. Untuk pengaturan di halaman depan, untuk memunculkan di halaman depan, kita melakukan pengaturan di reading, ya. Nah, seperti tadi dijelaskan, kita menggunakan di sini tadinya your latest post, ya, artikel terakhir. Nah, ini yang kita ganti menjadi static, ya, halaman static. Nah, kita pilih di sini, ya. Kita pilih di sini adalah halaman depan. Oke. Jadi langkahnya adalah pengaturan, pilih reading, ya. Kemudian kita ganti menjadi static page. Kemudian kita pilih di sini halaman depan, ya. Oke. Ini ditinggalin dulu, dibiarin dulu aja, ya. Kita klik save. Oke, setting save, ya. Kita kembali ke sini, ya. Coba kita perhatikan, ini sebelum diganti, sekarang kita klik, ya. Oke, sekarang sudah terbentuk halamannya, ya. Oke. Nah, inilah halaman depan, ya. Nah, ini yang kita bisa ganti nanti menggunakan customize dari kita sendiri. Oke, jadi ini halamannya. Nah, ini juga bisa kita ganti, nanti akan dijelaskan. Oke. Nah, sekarang sudah ada, ya, karena tadi kita membuat halaman, otomatis sudah ada navigasi. Tapi ini navigasi sementara, ya. Nah, untuk itu kita harus membuat navigasi atau menunya, ya. Kita ke appearance, terus kita pilih di sini menu. Ya, ini wajib, ya, kita pilih menu. Ya, karena kita belum ada menu, ya, kita harus membuat menu dulu. Oke, kita klik di sini, kita bikin menu. Terserah mau kasih nama apa, tapi saya biasanya bikin menu utama supaya ini menjadi menu utama dari website, ya. Oke. Nah, jadi saya kasih nama menu utama, kemudian saya create menu. Nah, setelah create menu, nah, kan ini kita perlu isi menunya apa aja. Karena baru ada 2 halaman, ya, 2 halaman, ya kita tambahkan aja 2 halamannya ini. Add to menu, ya. Oke, sudah ada di sini, ya. Kalau untuk menggesernya tinggal menggeser aja, tinggal klik, tarik, ya. Tinggal tarik, ya. Kayak gini, ya. Jadi karena halaman depan ini di paling atas, paling depan, ya, nanti dia di paling atas, ya. Kita save menu. Nah, untuk memunculkannya di sini, nah, kita harus mengaturnya di sini, ya, manage location, ya. Kita lihat di sini menu utama, ya. Kita lihat manage location. Nah, di primary ini artinya ini, ya, menu utama, ya, header menu utama. Kita klik, ya, kita pilih menu utama, ya. Nah, nanti untuk secondary dan mobile atau footer nih nanti kita akan kita akan belajar. Tapi yang untuk mobile sementara kita bisa menggunakan menu utama, ya. Mobile ini artinya menu yang muncul di handphone, ya, handphone atau di tablet. Kita save change, ya. Nah, save change sekarang kita udah lihat di sini, ya, sudah ada. Oke. Nah, ini udah selesai untuk bikin halaman pertama, ya, halaman awal. Oke. Jadi kalau kita klik di sini privacy policy, maka muncul halamannya seperti ini, ya. Oke. Kemudian kalau kita klik halaman depan akan muncul seperti ini, ya. Nah, ini kita bisa ganti privacy policy. Kita klik logo atau ini. Nah, sekarang sekarang kita akan membuat halaman kedua, ya. Halaman kedua itu tentang kami atau about us, ya. Nah, seperti tadi juga itu gampang sekali, ya. Oke. Kita tinggal kembali ke halaman belakang, itu kita pilih all page, ya. Jadi kita baru punya 2 halaman, itu halaman depan dan privacy policy. Privacy policy ini kita bisa ganti namanya jadi kebijakan privasi, ya. Nanti kita bisa ganti. Nah, kita lihat di sini add new, ya. Kita tambahkan halaman baru. Oke.
sebelum saya membuat halaman, ini saya jelaskan sedikit. Ini adalah model terbaru dari cara membuat tulisan di WordPress. Dan ini buat sebagian orang, sebagian besar, tampilan seperti ini membingungkan, ya, membingungkan. Nah, jadi bagaimana supaya tampilannya tidak membingungkan? Nah, kita butuh lagi plugin ya. Oke, kita balik dulu. Jadi ini adalah plugin wajib yang diinstal. Oke, kita tambahin satu lagi plugin, ya. Kita tambahkan di sini. Kita cari di sini. Kita cukup ngetik disable ya, disable. Ya. Oke, ini ada di sini disable Gutenberg ya. Nah, ini tampilan yang tadi saya bilang itu adalah tampilan dari Gutenberg. Jadi tampilannya sedikit membingungkan buat beberapa orang ya, karena kurang bagus layoutnya ya. Jadi kita install ini. Oke, kalau ada seperti ini, Abdel fail, ya kita coba refresh aja. Itu kemungkinan karena koneksi. Ya, kita ulang installnya. Oke, sudah diinstal, kita tinggal langsung activate ya. Oke, ya. Kita lihat di sini disable Gutenberg, kita settingnya klik ya. Nah, ini berarti kita sudah disable Gutenberg everywhere. Nah, classic widgetnya kita juga contreng di sini supaya widgetnya nanti bentuknya klasik ya. Oke. Kita save change. Oke, kita kembali lagi ke page tadi. Ya, kita bikin klik add new. Tampilannya berubah seperti ini. Jadi lebih enak ya layoutnya. Jadi lebih mudah ya. Lebih mudah. Nah, kita bikin di sini halaman baru, about us ya. About us itu kalau dalam perusahaan kita biasanya tentang kami ya, tentang kami. Oke. Seperti tadi juga tentang kami. Kita ganti default template-nya menjadi Elementor full width ya. Ini persis sama. Oke. Ini kita kosongkan aja. Kita publish. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal klik edit with Elementor. Sama persis ya. Oke, jadi kita bisa bikin dari mentah, tapi seperti tadi kita bisa bikin dari instan ya. Nanti kita tinggal perbaiki. Untuk belajar yang dari mentah nanti dari scratch atau dari nol, nanti kita akan coba belajar juga. Sekarang kita yang dari instan dulu. Oke, nah kita tadi lihat ada, nah ini restoran about page ya. Nah, insert, kita klik insert. Yes. Kita tunggu. Oke, sudah ya. Ya. Oke. Oke, kita update. Kita update. Jangan lupa buat update ya. Nanti kita akan coba ngatur-ngatur ininya. Oke. Nah, sekarang kita balik dulu ke halaman belakang ya. Exit to dashboard. Oke, jadi sudah ada halaman kami, tentang kami. Kita akan lihat di sini. Nah, seperti ini ya, halaman depan, tentang kami, ya. Privasi polisi. Nah, tadi kita lihat privasi polisi agak sulit ya. Sekarang kita bisa ganti dengan mudah ya. Kita ganti aja ini menjadi kebijakan privasi. Oke. Ada hal yang penting di sini adalah permalingnya. Nah, permaling ini kalau kita nggak berubah, ya, ini contohnya ya, saya akan contohkan. Kita update aja nih ya, kita udah ganti judulnya, tapi kita nggak ganti permalingnya. Oke, update, ya. Nah, kita akan lihat di sini, ya, di halaman depan. Berubah menjadi kebijakan privasi, ya. Tapi kalau kita klik, nah, permalingnya tetap, ya, bahasa Inggris, ya. Permalingnya tetap bahasa Inggris. Nah, kita akan ganti. Cara gantinya cukup klik edit di sini,
ya, permalink, klik, kosongin aja, hapus, ya, hapus, kita oke, dia langsung berubah sendiri, ya, kita update. Nah, kalau kita update, kita balik lagi ke halaman depan, kita klik privacy policy-nya, kebijakan, nah ini udah berubah ya, oke, ya, jadi caranya ganti seperti itu, gampang, ya, oke. Nah, sekarang kita sudah selesai mengedit halaman About Us. Nah, gimana munculinnya di sini? Tentang kami tadi kok nggak ada ya? Kok nggak ada? Nah, itu. Jadi setiap kali kita membuat halaman baru, maka kita wajib menambahkan menu atau navigasi. Ya, kita klik di sini Appearance, menu. Ya. Nah, di sini ada muncul tentang kami. Kalau nggak muncul gimana? Kalau nggak muncul, pilih di sini View All. Ya, View All. Nah, akan muncul semua halamannya. Ya. Kita tambahkan di sini tentang kami, Add to Menu. Ya. Nah, kita maunya add to menu setelah halaman depan, ya, tentang kami. Oke. Dah. Ya, kita maunya tentang kaminya berada di halaman kedua ya, atau setelah dari halaman depan. Kita klik save. Kita refresh lagi ini. Oke. Nah, sekarang kita udah lihat ini halaman depan. Halaman depan. Terus kita klik di sini tentang kami. Sudah ada halaman tentang kaminya. Ya. Oke. Terus ada halaman kebijakan privasi. Oke, wah, kurang bagus ya kebijakan privasinya kalau kita nggak pakai gambar misalnya. Ya udah, kita mau kasih logo ya. Misalnya contohnya kita bikin sini kebijakan privasinya. Kita tambahkan set feature image-nya ya. Set feature image. Jadi kita kasih misalnya seperti ini ya. Kita kasih gambar, kita update. Kalau sudah update ya, kita lihat di sini, kita refresh. Oh, ternyata belum muncul. Baik, nah ini ada satu lagi pelajaran ya. Kalau misalnya belum muncul, berarti harus di customize ya. Di sini customize. Oke, kita coba customize di sini. Nah, kita lihat di sini page layout ya. Page layout. Nah, kita lihat di sini titelnya muncul ya. Kalau misalnya kita buang, dia akan hilang ya. Jadi titelnya hilang. Nah, jadi ini buat pengaturan ada di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada bagian untuk feature image-nya ya. Nah, di sini ada show feature image ya. Oke, kita coba nyalakan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita maunya feature image-nya seperti apa? Mau di samping, mau di belakang atau di depan. Jadi seperti ini bisa diatur ya. Bisa seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, berarti ini di atas. Nah, kalau di behind ini akan ditutup oleh judulnya seperti ini ya. Nah, gini ya. Kita publish. Oke, kita klik close. Oke, sekarang sudah ada seperti ini ya. Jadi semuanya udah ada gambarnya, masakan rumahan. Ini nanti kita bisa ganti dengan logo. Terus ini halaman depan. Ya, ini halaman depannya. Kemudian ini halaman tentang kami. Ini bisa diganti nanti ya. Kemudian ini halaman privasi. Oke. Nah, kita terakhir menambahkan 2 halaman lagi ya. Ya, kita akan tambahkan 2 halaman lagi. Satu halaman disebut dengan layanan kami misalnya ya. Layanan kami atau our service ya. Layanan kami. Tinggal pilih di sini Elementor full width juga, publish ya. Oke. Kita edit lagi dengan Elementor. Nah, seperti tadi juga kita bisa bikin instan. Kita coba pilih, siapa tahu ada lagi ya. Seperti ini about tadi restoran ya. Kita coba lagi cari yang restoran. Kalau ada, kalau enggak kita bisa menggunakan yang lain. Nah, kalau di sini ada Pro, itu berarti kita tidak bisa menggunakan karena itu harus berbayar. Jadi kita harus mencari yang
gratis. Ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan. Nanti kita coba cari yang gratisnya ya. Oke, kita bisa menggunakan ini sebagai contoh aja ya. Sebagai contoh kita menggunakan ini, ya. Ini contoh aja, biar untuk melengkapi ya. Nanti kita bisa ganti. Ini gambarnya seperti tadi bisa diganti ya. Bisa ganti di sini gambarnya. Nanti kita bisa ganti, ini backgroundnya ya, untuk background kita bisa ganti. Nah ini juga tulisan ini bisa diganti, semuanya bisa diganti. Kita update dulu. Oke, kita balik lagi ke dashboard ya. Sini udah ada layanan kami. Biar sekalian kita akan menambahkan halaman kontak kami ya. Kita akan tambahkan di sini hubungi kami, jadi komplit ya. Jadi semua halaman ada, hubungi kami. Kita pilih template-nya, Elementor Fluid, kita publish. Ya, jadi ini kosong aja, kita edit with Elementor. Nah, seperti tadi juga, kita siap menggunakan yang ready to use-nya ya. Di sini udah ada halaman kontak untuk restoran. Oke, contohnya ini yang kita coba halaman kontak buat restoran. Nah, contohnya ini ya. Kita bisa menggunakan yang ini ya. Kontak ya. Ini ada kontak ya. Kita insert. Nah, ini udah jadi ya. Jadi ini kontaknya, nanti kita akan berubah. Semuanya ini bisa diganti ya. Untuk alamatnya bisa diganti, termasuk juga untuk mapnya ya. Jadi mapnya bisa kita ganti. Jadi mapnya bisa kita klik aja, misalnya kita ganti di sini Monumen Nasional. Monumen Nasional bahasa Indonesia. Oke, kita lihat di sini udah halaman Monumen Nasional, Monas. Kita tinggal zoom-nya kita perbaiki. Ya, kita zoom sampai kelihatan misalnya. Jadi bisa diatur ya. Ya. Oke, dah cukup segitu, kita update. Kita update, kita balik lagi ke halaman belakang ya, dashboard. Kita langsung ke menu supaya muncul ya. Kita ke menu. Nah, menu yang ini yang belum ya. Jadi ada di sini yang belum adalah layanan kami sama hubungi kami. Ya, kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan, kita geser ya. Biasanya layanan kami ini lebih di atas ya. Terus tentang kami di situ dan hubungi kami ini biasanya di sini ya. Kebijakan privasi biasanya orang nggak munculin. Nah, kalau mau dihapus, tinggal di remove ya. Jadi bukan delete di sini. Kalau delete di sini menunya hilang semua. Tapi yang dibuang masing-masing ininya, ikonnya aja ya, masing-masing menunya aja. Remove. Oke, kita save. Oke, kita lihat di halaman depan sekarang. Kita refresh. Sudah ada semua ya. Jadi ada halaman depan, layanan kami,
Ini ya. Kemudian ada tentang kami. Kemudian ada hubungi kami. Ya. Jadi semuanya udah ada. Oke. Berarti untuk tahap awal pembuatan website perusahaan atau company profile sudah selesai, tinggal merapikan ya, atau memperbaiki mana yang harus diganti. Selanjutnya bagian yang selanjutnya kita akan memperbaiki tampilan secara keseluruhan dari website. Oke, salah satunya adalah mengganti tulisan masakan rumahan di sini menjadi logo ya. Jadi supaya ada identitas dari website perusahaan, kita akan tambahkan logo. Ya. Caranya adalah kita klik customize ya. Customize di sini kita klik. Nah, kita pilih di sini header ya. Header. Ini adalah header ya. Jadi ini adalah header. Jadi kalau kita klik di sini, ini cara mengganti secara mudah ya. Kita bisa klik di sini ya. Contohnya kita klik di sini header ya, atau di sini kita klik header. Nah, di sini kita pilih logo ya. Jadi di sini ada logo. Logo. Kita tinggal edit logonya. Kita pilih logo, select logo, ya, kita tambahkan logo. Sebaiknya ukurannya itu adalah 240 kali 80 pixel ya, atau kita bisa lebih kecil lagi 180 kali 60 ya. Disesuaikan ya. Oke, kita coba dulu yang ini ya. Ini ada di sini tulisannya crop image ya, tapi kita nggak mau dong motong ini ya, motong logo, kita skip cropping aja. Jadi logonya supaya utuh, jangan di crop ya. Kita skip cropping. Oke. Nah, sudah muncul ya masakan rumahan. Kita klik publish di sini. Oke. Tapi di sini kok ada tulisan masakan rumahan lagi ya. Kita mau menghilangkan ini. Caranya di sini ada pilihannya adalah logo layout. Di sini ada logo dan title. Nah, ini maksudnya logo dan title, dan logo, title, dan tagline kayak gini ya. Tuh, jadi masakan rumahan, layanan masakan rumahan ya. Nah, kita maunya logo aja. Kita klik logo ya. Jadi sudah selesai, kita publish. Oke. Ya. Oke, selesai untuk mengganti logo. Kita klik ini, close ya. Kita coba lihat dulu. Ya, inilah hasilnya. Ya. Oke, kita sudah mengganti logo. Sekarang kita mau mengganti bagian bawah ya. Ini kita hapus ya, supaya jangan kelihatan kalau kita menggunakan theme atau layout gratis ya. Itu ya. Kita nggak mau bawa nama ini, kita buang ya. Caranya seperti tadi, customize ya. Kita pilih di sini footer ya, footer. Nah, footer itu tinggal karena ada footer di sini copyright yang bawah, kita klik copyright-nya ya. Nah, ini kita tinggal hapus di sini theme credit ya. Theme creditnya kita hapus. Itu aja, cukup dihapus ini aja ya. Kita hapus ini, kita delete ya. Terus kita publish. Oke, setelah kita publish, kita klik close. Ya. Oke, kita coba cek ke bawah. Ya, sekarang sudah ada seperti ini. Ya. Oke. Jadi, secara garis besar, website perusahaan yang kita bikin dengan WordPress sudah selesai. Ya. Yang belum selesai adalah memperbaiki atau mengatur isi-isi dari website tersebut. Nah, untuk mengaturnya nanti kita akan coba pelajari di sesi berikutnya, yaitu kustomisasi atau pengaturan lebih lanjut mengenai tampilan dari WordPress. Demikianlah tutorial kali ini mengenai cara membuat website company profile menggunakan WordPress dari 0 sampai selesai. Untuk tahapan selanjutnya nanti akan ada
tutorial mengenai pengaturan secara lebih lanjut untuk tampilan dari WordPress. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada model atau contoh yang diinginkan, silakan tulis di komentar. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe supaya dapat informasi lebih lanjut mengenai tutorial website WordPress berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.